Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para penyintas ambeien di seluruh Nusantara, dari Sumatera, mungkin dari Jawa Barat, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Bali, gimana kabarnya semua? Semoga sehat-sehat semua ya. Yang sudah operasi semoga semakin membaik ya. Saya selalu mendoakan bagi yang para penyintas ambeien, baik yang sudah operasi maupun yang belum, saya doakan, kami semua doakan semoga lekas menemukan jalan kesembuhan, lekas sehat. Yang setelah operasi terutama ini semoga lekas normal kembali. Dan dalam video kali ini saya akan mengutip video keluarnya Mas Subandi yang dari Kediri ya. Itu dia bolak-balik nelpon, ini gimana saya sudah 40 hari begini, pokoknya stres orangnya. Ya, sering nelpon, sering WA itu, terus akhirnya gini aja Mas, kalau sampean nanti dapat masukan dari saya saja itu kurang, sampean bikin video nanti saya upload. Nah oke ya, setelah ini langsung aja kita kita lihat bagaimana keluhannya selama 40 hari. Oke, silahkan Mas Subandi ya. Kula niki beroperasi sampai sakniki pun enten 40 dina. Kendalane kula susah BAB, kalih nyeri, kalihan dawa cenut. Nah, itu tadi saudara-saudara, bagaimana Mas Subandi ini menyampaikan keluhannya. Sebenarnya saya itu sudah menggurui dia, tak suruh sabar, tak suruh santuy saja, tapi ya namanya saya bisa memahami ya, setelah operasi itu memang cobaannya wow. Tapi saya yakin itu akan sembuh. Itu adalah, kita harus meyakini itu sembuh. Nah Mas Subandi ini berkali-kali kayak bingung itu, kadang-kadang WA saya, piye Pak. Mas piye iki jadinya, ya ora piye-piye, ya gak apa-apa, ya sudah ditunggu saja. Saya ini kok begini toh, saya itu operasi begini ya, pokoknya sudah ini ya, hopeless gitu ya, sudah kayak kehilangan semangat gitu ya, ini tidak perlu ya. Jadi saudara-saudara yang sudah memutuskan operasi, saya tekankan, saya yakinkan Anda sudah benar. Apapun keputusan niat kita untuk sembuh itu adalah sebuah kebenaran. Jangan sampai menyesal. Sudah, jangan sampai menyesal. Buang rasa menyesal itu. Kita ubah cara berpikirnya. Oh, berarti mungkin Tuhan memberi jalan seperti ini dulu. Mungkin jalan saya harus seperti ini dulu. Ya, jadi jangan menyesal ya. Pokoknya jangan menyesal. Menyesal nggak baik itu. Jadi kita mengubah cara berpikirnya. Jadi kalau ini kamu anggap lebih ini ya, kita rendahkan hati kita. Oh, mungkin jalan saya harus seperti ini dulu untuk sembuh. Oh, mungkin ini yang terbaik buat saya. Mungkin Tuhan menunjukkan jalan seperti ini. Itu semua sudah diatur sama Tuhan itu ya. Kita jangan menyesal. Meskipun saya setelah operasi kok tambah begini-begini, enggak. Itu nanti akan ada prosesnya. Ya, akan ada prosesnya. Di komentar-komentar YouTube saya itu ada yang 3 minggu sembuh sudah kerja, 2 minggu sudah kerja, itu banyak. Tapi ada juga yang 2 bulan belum sembuh, ada yang 3 bulan, yang termasuk yang saya ulang-ulang sampai emak-emak dari Bekasi itu sampai 7 bulan. Jadi Anda jangan berpikir berarti saya nanti 7 bulan ya, enggak. Anda berpikir yang positif aja. Oh, saya paling 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan gitu aja. Itu yang dipikir. Anehnya kita ini, kalau ada yang 1 bulan sembuh, 2 minggu sembuh, lalu ada yang 4 bulan, 5 bulan, yang dipikir itu yang panjang. Saya jangan-jangan 7 bulan. Nah itu kadang aneh juga. Kenapa kita nggak mikir yang pendek-pendek saja atau yang tengah-tengah saja, seperti itu. Saudara-saudara, sakit ambeien ini sekali lagi bisa sembuh setelah operasi. Cuman memang ada perubahan-perubahan. Kemarin ada yang tanya-tanya kondisi benjolannya nggak kempes-kempes, bentuknya ini mesti tidak sakit, itu sisa-sisa dagingnya banyak, itu nggak apa-apa. Sisa daging banyak, kemudian tidak seperti semula lagi lubang anusnya itu tidak apa-apa. Yang penting tidak sakit dan daging yang tersisa itu tidak mengganggu, nggak apa-apa, toh nggak ada yang tahu ya. Jadi tetap semangat saja, nggak usah down, nggak usah patah semangat. Nah
rata-rata yang baru-baru itu tanyanya ya hampir sama, ini saya sembelit itu ya prosesnya 1 bulan 2 bulan itu pasti sembelit. Obatnya ya pokoknya kalau saran yang secara umum itu makan minum yang berserat itu ya, misalnya kalau susu Yakult, susu fermentasi, kalau roti itu roti gandum, kalau sayur-sayur itu ya bayam ya, pokoknya sayur-sayur itu, kemudian buah-buahan gitu ya, itu secara umum itu sebenarnya. Jadi buah-buahan itu apa ya, bisa pepaya, bisa buah naga, bisa jus tomat, bisa ya yang begitu-begitu. Jadi obatnya hanya itu aja, makanannya juga hanya itu. Nah, obat pencaharnya itu bisa laktulus yang berbentuk sirup, bisa yang dimasukkan dari belakang namanya mikrolak atau dulkolak, semacamnya itu. Ya seperti itu. Semua kalau ditanya ya seperti itu, mirip-mirip lah ya. Kemudian jika tidak BAB-nya tidak bisa berhenti bagaimana? Ya itu banyak, bisa makan yang menyebabkan kita sulit BAB, misalnya jambu monyet atau jambu biji atau makan salak atau apa yang seperti itu. Meskipun sekali lagi dalam jangka sebulan itu kadang-kadang obat-obat yang kita minum itu tidak ngefek. Tapi jangan kecewa. Waduh, saya sudah makan pepaya itu sehari habis 1 gede tapi tetap sembelit. Iya, saya juga pernah seperti itu. Saya tuh pernah beli pepaya yang gede Thailand apa-apa itu, yang gede wes makan ini tuh nggak ngefek. Beli pepaya California. Yes, nggak bisa dibilang nggak ngefek, tapi saya berpikirnya begini, kalau toh tidak ngefek di pencernaan kita, tidak memperlancar BAB, tapi pepaya itu bagus untuk kesehatan kita secara umum, itu yang harus kita kita sadari. Jadi jangan merasa kecewa karena meskipun makan pepaya 1 gede tapi tidak bisa BAB, tapi itu saya yakin zat-zat yang ada di pepaya itu baik untuk mata kita, untuk apalah nanti kulit apa, jangan seperti itu. Tetap banyak manfaatnya. Jadi gitu ya. Jangan hanya karena gagal BAB terus dianggap nggak berguna, jangan. Ya, jadi kemudian lagi-lagi benjolan itu bagaimana? Sudah benjolan itu normal, nanti akan kempes dalam beberapa bulan. Kalau saya sarankan ya diolesi salep yang dari dokter itu, Bareginol apa-apa itu ya nggak apa-apa, atau cari yang obat-obat Cina juga nggak apa-apa, ada itu. Sehingga tidak perlu bingung, intinya tidak perlu bingung, sudahlah. Sakit ini memang, orang yang diberi sakit itu kita anggap aja kita ini diberi ujian. Kalau kita mampu berarti kita hebat, gitu aja. Kalau kita nggak pernah diberi sakit kan kita tidak pernah merasakan bagaimana nggak enaknya orang sakit. Dengan sakit ini kita akhirnya punya empati pada temannya, kemudian kita berbagi itu. Dan saya terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah membagikan video itu, Mas Subandi, ada Mbak Isti, ada Mbak siapa, Dea, ada Mas dari Medan itu saya terima kasih. Dan Mas Hendri atau siapa itu, ini saya nggak buka YouTube, lupa. Mas Koko ya, karena beliau ini Koko dari Medan ini suka sekali berbagi, dan beliaunya orangnya humble, orangnya terbuka, itu saya senang kalau berkomunikasi. Selamat malam Ko, semoga sehat Ko ya, udah makan apa belum? Nah, Kak tunggu videonya ya Ko ya, yang edisi kedua Ko ya. Ini Koko ini sudah sehat ya, sudah seminggu itu kerja, kemarin saya hubungi sudah Mas, saya di tempat kerja ini. Wah hebat ini, 2 minggu 3 minggu udah kerja dia. Nah, itu kita doakan semoga semakin baik, kita semua semakin membaik. Jadi Ko, anunya tak tunggu ya videonya, nanti tak upload di sini supaya teman-teman kita yang lain bisa mengambil hikmah, mengambil pengalaman, termotivasi dan sebagainya. Insya Allah nanti pahala Ko buat Koko. Termasuk teman-teman yang lain yang pengen berbagi pengalaman, silahkan direkam. Kameranya kalau bisa landscape ya, jangan berdiri, nanti dikirim ke WA saya, nanti saya gabung dengan kalau panjang tidak saya gabung, kalau pendek saya gabung dengan ulasan dari saya, nanti tak muat, biar itu dijadikan informasi teman-teman kita yang lain. Kita niati aja berbagi ya, kita niati berbagi pengalaman, dan kita menghibur teman-teman kita yang kesakitan. Jadi seperti itu kan asik ya, punya teman tidak pernah ketemu tapi bisa berkomunikasi dari Sumatera, dari Aceh, dari
Medan, dari Jakarta, dari Bekasi, dari Kediri, mana-mana lah pokoknya. Ini menambah pertemanan meskipun tidak pernah ketemu. Oke, saya kira itu. Dan Mas Subanti, semangat Mas, lanang kok ngelah-ngeluh ae sampean niku ya. Wong lanang ku sing kuat ngono lho. Lara ambeien ae kok wis sambat tok ae. Oke ya, ndang waras ya. Oke, terima kasih saudara-saudara, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.